Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Resmo Polres Lebak tangkap jaringan curanmor, 1 tersangka ditembak. Ribuan buruh PT Nikomas Gemilang akan di-PHK, DPRD Banten panggil Disnaker Trans. Awal tahun, harga beras dan telur kembali melonjak. Puluhan warga Cigoong, Kecamatan Walantaka, Kota Serang menggelar unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Serang. Mereka mendesak agar Pemkot segera menutup pengelola ternak ayam yang berada di lingkungan pengasinan Kecamatan Walantaka. Warga membawa spanduk berisi tuntutan dan berorasi di depan kantor Wali Kota. Mereka meminta agar kandang ayam yang selama ini telah mencemari udara lebih dari 14 tahun agar ditutup. Masyarakat sudah merasa terganggu dengan keberadaan peternakan seluas 1 hektar tersebut. Selain menimbulkan aroma yang kurang sedap, lokasi peternakan yang dekat dengan pemukiman warga sering menyebabkan adanya lalat di lingkungan pemukiman. Izinnya nggak ada itu. Dari tahun 2011 kata Bapak tadi nggak ada izin. Jadi segeralah kata Pak Wali Kota. Sementara itu, Wali Kota Serang meminta agar kandang ayam yang berada di Walantaka yang tak berizin agar ditutup secara permanen. Selain itu, keberadaan kandang ayam di Kota Serang juga tidak sesuai dengan RT RW yang baru. Memang kalau sudah seperti itu, kemudian keinginan masyarakat juga ingin ditutup, ini harus kita segera tindak lanjuti. Dan saya memerintahkan kepada para OPD terkait untuk memberikan rekomendasi masing-masing, kemudian diberikan ke Pol PP sebagai dasar untuk memberikan surat penutupan kepada peternak yang ada di Kecamatan Walantaka. Di wilayah Cigoong terdapat 6 kandang ayam yang beroperasi. Kondisi tersebut kian membuat udara tidak nyaman. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang. Memasuki awal tahun 2022, harga sejumlah kebutuhan pokok warga masih melambung tinggi. Seperti terpantau di pasar tradisional Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, harga beras dan telur ayam masih terpantau tinggi. Untuk komoditas beras, rata-rata mengalami kenaikan hingga Rp2.000 per kilogram. Beras yang sebelumnya dijual Rp8.000 naik menjadi Rp10.000 per kilogram. Beras jenis medium yang sebelumnya dijual dengan harga Rp9.000 naik menjadi Rp11.000 per kilogram. Kenaikan harga ini sudah berlangsung dalam 1 pekan ini. Menurut pedagang, kenaikan harga beras terjadi akibat berkurangnya pasokan. Atas 11.3. Oh gitu. Jadi ada kenaikan berapa ya? 1.000, 2.000? 2.000 ya. Oh 2.000. Dari harga awal ya? Dari awal. Itu untuk semua jenis berasnya? Iya. Yang tadinya harga 8.000 jadi berapa? 8 sekarang kena 10.3. Oh gitu. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas telur yang kembali naik dari Rp26.000 menjadi Rp27.000 per kilogram. Faktor cuaca dan terhambatnya distribusi menjadi salah satu penyebab masih tingginya harga kedua bahan pokok tersebut. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Cuaca buruk yang terjadi selama beberapa pekan terakhir mengakibatkan pasokan beras ke wilayah Tangerang berkurang. Dampaknya, harga beras terus merangkak naik. Seperti yang terpantau di pasar tradisional Anyar, Kota Tangerang, seluruh jenis beras mengalami kenaikan, baik beras jenis premium maupun medium. Rata-rata kenaikan beras Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram. Saat ini untuk jenis beras IR1 dijual dengan harga Rp12.000 per kilogram dari sebelumnya Rp11.000 per kilogram.
Sedangkan untuk beras jenis IR2 naik dari harga Rp10 menjadi Rp11.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga beras sudah terjadi sejak awal bulan Januari. Akibat cuaca, banyak petani alami gagal panen yang menyebabkan pasokan menipis. Akibat melonjaknya harga beras, sejumlah pedagang mengalami penurunan omset. Untuk saat ini agak naikkan ya Pak ya? Naiknya agak lumayan banyak lah yang seperti tahun-tahun yang lalu ya. Untuk harganya sendiri kenaikan bisa dikatakan berapa banyak sih? Naiknya sekitar sekarungnya bisa 50 ribuan ya kalau yang dari harga-harga lalu ya. Soalnya kan dulu kan paling murah aja kan 86. Kalau sekarang aja kan udah hampir mau 10 ribuan. Sekitar 60-an kali mungkin. Untuk mengatasi kenaikan harga beras yang terjadi saat ini, pengelola pasar terus melakukan komunikasi dengan sejumlah instansi terkait, termasuk Bulog yang hampir 3 bulan terakhir belum melakukan pengiriman beras ke Pasar Anyar. Harga beras di Pasar Anyar untuk saat ini memang mengalami kenaikan. Itu dari ada 2 jenis, IR1 sama IR2. IR1 premium, IR2 itu medium. Rata-rata mereka kenaikan tuh Rp1.000. Yang tadinya IR1 premium itu tadinya 11 menjadi 12. IR2 medium yang tadinya Rp10.000 menjadi Rp11.000 per kilo. Diharapkan pemerintah segera melakukan langkah cepat untuk menekan naiknya harga beras, melihat beras merupakan bahan pokok yang paling masyarakat butuhkan. Ariel Meranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Seorang qori'ah internasional yang sedang melantunkan ayat suci Al-Quran dalam sebuah acara di Kampung Erih, Desa Cibingin, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, disawer oleh 2 orang laki-laki. Peristiwa ini pun viral di media sosial. Kejadian tersebut diketahui terjadi saat memperingati Maulid Nabi Muhammad. Tidak hanya menghamburkan uang dari atas kepala, salah seorang warga bahkan menyelipkan ke dalam kerudung sang qori'ah saat sedang membacakan ayat suci Al-Quran di atas panggung. Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Pandeglang mengatakan adanya pemberian uang seharusnya dilakukan dengan cara yang lebih baik. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Kabupaten Lebak menyebabkan pergerakan tanah di Desa Cigoong Utara, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak. Akibat musibah ini, 13 rumah warga mengalami kerusakan. Sebagian besar kerusakan terjadi pada bagian dinding dan lantai yang mengalami keretakan. Dari 13 rumah warga yang terdampak, 7 diantaranya rusak berat, bahkan 1 rumah ambruk. Hingga saat ini, warga mengaku masih takut karena pergerakan tanah masih terjadi, terutama setelah wilayah mereka diguyur hujan. Salah satu rumah yang terdampak yakni milik Supriyadi. Awalnya, dinding rumah hanya mengalami keretakan kecil, namun tiap hari keretakan dinding semakin membesar, bahkan dinding kamar mandi saat ini hampir ambruk. 2 warga binaan penghuni lapas kelas 2 A Serang kabur dengan memanjat tembok pembatas setinggi 5 meter. Kedua pelaku yakni S dan A merupakan warga binaan kasus pencurian yang telah divonis 3 tahun penjara. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 28 Desember. Keduanya kabur dengan cara memanjat tembok. Mereka menggunakan kayu dan bambu agar dapat memudahkan mereka memanjat tembok. Kedua pelaku diketahui kabur menjelang maghrib saat hujan mengguyur deras kota Serang. Saat ini, Kanwil Kemenkumham Banten dan Polresta Serang tengah melakukan pendalaman atas kasus tersebut, termasuk sudah memeriksa petugas lapas. PT Nikomas Gemilang Sakti, sebuah perusahaan padat karya terbesar di Banten, di Desa Tambak, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, akan kembali melakukan pengurangan karyawan dengan jumlah besar. Kebijakan pemutusan hubungan kerja dilakukan akibat tekanan ekonomi global yang masih terus menghantui sejumlah perusahaan industri di berbagai daerah di Indonesia. Perusahaan produsen sepatu yang memiliki lebih dari 50.000 orang karyawan ini rencananya akan mengurangi sekitar 1.600 orang karyawan. Proses pengurangan karyawan ditawarkan secara sukarela kepada seluruh karyawan. Menurutnya, pengurangan karyawan tidak lepas dari kondisi pasar internasional yang tidak menentu akibat dampak perang Rusia-Ukraina sehingga menyebabkan permintaan pasar terus menurun, bahkan melebihi dampak COVID-19. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.